Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengakhiri bulan Januari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 6. Demikianlah dikatakan. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari liang kubur, ya Tuhan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan sanggup mengubah dari yang tidak memiliki semangat menjadi semangat, yang tidak percaya diri menjadi percaya diri. Ini adalah merupakan gambaran bagaimana kehidupan Yunus yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan penginjilan, merubah kehidupan bagi penduduk yang ada atau yang tinggal di Niniwe. Namun apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus mendengar, Yunus pergi, tetapi dia tidak pergi kepada tujuannya, tetapi dia pergi ke tujuan yang lain. Hal inilah yang membuat Allah marah, hal inilah yang membuat Tuhan tidak berkenan kepadanya. Tapi dengan belas kasihan Tuhan menegurnya. Dia menjadikan Yunus menjadi orang, menjadi sumber masalah. Kemana dia pergi pasti ada masalah, karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk merubah penduduk Niniwe. Dia merasa bahwa ini adalah suatu hal yang sulit baginya untuk memberitakan tentang apa yang Tuhan rencangkan kepada penduduk Niniwe. Sehingga pengalaman yang terjadi dalam kehidupan Yunus menjadikan firman Tuhan hari ini bahwa dia bersaksi, dari dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ini mau mengatakan bagaimana kejadian yang terjadi dalam kehidupannya ketika Allah mengutusnya untuk merubah satu kampung atau satu desa atau kota yang bernama Niniwe. Dia berbalik daripada apa yang Allah inginkan. Akhirnya Allah menghukum dia, mengajari dia dengan memberikan suatu musibah di mana dia dibuang ke laut dan dia masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari lamanya. Kalau dunia ini berpikir bahwa dia sudah mati, dia tidak ada lagi harapan hidup, dia tidak punya lagi kesempatan untuk berubah, tetapi Allah sang sumber kehidupan memberikan kesempatan kepada Yunus. Akhirnya Yunus dimuntahkan. Yunus akhirnya tunduk kepada perintah Allah. Dan dia akhirnya melakukan apa yang Tuhan aturkan kepadanya. Akhirnya dia pergi memberitakan berita kesukaan itu kepada kota Niniwe. Ketika berita itu sampai ke Niniwe, maka seluruh penduduk kota Niniwe berubah dan percaya kepada Tuhan. Sehingga inilah yang menjadi kesaksian daripada Yunus. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Yang tadinya aku harusnya mati karena tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi Tuhan menaikkan nyawa kita dari dalam liang kubur. Yang tadinya tidak punya pengharapan, tidak berharga, bahkan menjadi orang yang tidak disukai oleh Tuhan karena kita tidak mengindahkan perintah Tuhan. Tetapi Tuhan berbalik, bukan dia menghukum kita selama-lamanya, tetapi dengan hukuman itu kita akhirnya mulai menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Allah, keselamatan itu adalah milik Allah. Maka kita diberi tugas. Siapa yang telah selamat, maka dia harus memberitakan tentang keselamatan. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, maka beritakanlah tentang keselamatan itu.
Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jangan gentar dan jangan takut. Kalau Tuhan yang sudah memakai kita, Tuhan akan selalu memperlengkapi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu mengajari kami dengan gambaran iman dari orang-orang pilihan. Ajari kami untuk bisa meletakkan dasar iman kami hanya kepadamu. Sehingga kami tahu Tuhan, ketika Engkau mengutus kami, maka Engkau tidak hanya mengutus, tetapi memperlengkapi, mempersiapkan, dan menyertai kami kemanapun kami pergi. Berkatilah aktivitas kami, berkatilah pekerjaan, berkatilah kehidupan. Biarlah Tuhan setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.